Halo warga sipil sekalian, baru aja kemarin gue ngeliat tweetnya Spektator Index yang menyatakan bahwa Indonesia saat ini berada di titik inflasi terendahnya sejak tahun 2000, yaitu 0,76%. Beberapa pihak mengglorifikasi hal ini, merayakan hal ini, dan menganggap hal ini sebagai sebuah pencapaian. Tapi menurut gue, ketika kita bicara secara lebih holistik, kita lihat bigger picture-nya, kita lihat secara helikopter view, justru sangat kontradiktif, teman-teman. Gue bisa bilang indikator ini justru malah membuat kita harusnya lebih waspada ataupun berhati-hati. Dan akhirnya tweet itu gue respon, dan gue buatin utas panjang kali lebar dari tweet tersebut. Yang gue kaget adalah tweet itu ternyata jadi tweet dengan engagement paling tinggi dalam sejarah pertwitteran gue gitu. Ada sekitar mungkin 65.000 like dan retweet ya. Terus ada jutaan atau puluhan juta impression. Wow, luar biasa sekali untuk sebuah tweet yang sangat berat. Nah, karena gue ngerasa dalam utas tersebut ada beberapa detail yang belum gue sampaikan, terus gue juga ngerasa bahasanya masih sangat ekonomi sekali, untuk itulah video ini gue buat. Tujuannya agar lebih banyak lagi orang yang paham atas situasi ini dan menjangkau lebih banyak orang lagi. Jadi, selamat menikmati. I need you more than ever. You wasn't there for me. I'm waiting for you in our bed till you came home at 3. Oke, karena ini pembahasannya agak sedikit berat dan panjang kali lebar ya, kita mulai dengan terstruktur. Kita mulai dulu dengan definisi. Ya, kita pahami dulu apa itu inflasi, deflasi, dan disinflasi, teman-teman. Pertama, apa itu pengertian inflasi? Inflasi itu adalah situasi di mana kumpulan barang dan jasa itu mengalami kenaikan harga dalam jangka waktu tertentu. Deflasi ya penurunan. Nah, problemnya adalah banyak orang, terutama di Indonesia, yang salah mengartikan ketika rate dari inflasi itu turun, maka lantas disebut deflasi. Enggak, itu berbeda. Ketika rate dari inflasi itu turun, itu tidak serta-merta deflasi. Tapi bisa jadi yang terjadi adalah disinflasi. Disinflasi itu apa? Disinflasi itu adalah penurunan tarif inflasi. Artinya, tetap terjadi kenaikan harga, tapi lebih lambat atau lebih kecil daripada sebelumnya. Nah, kalau deflasi, itu angka inflasinya minus, teman-teman, di bawah 0%. Nah, sekarang kita balik ke konteksnya. Kenapa gue bilang inflasi rendah 0,76% ini justru membuat kita harus sangat berhati-hati? Gini, teman-teman, ketika angka inflasi itu turun, faktornya banyak sekali dan tidak selalu positif sebenarnya. Inflasi bisa turun kalau produktivitas kita meningkat. Inflasi juga bisa turun kalau pemerintah melakukan efisiensi dengan tepat sasaran. Inflasi juga bisa turun kalau memang dipengaruhi oleh kebijakan moneter dan fiskal yang emang ditujukan untuk satu tujuan tertentu. Nah, untuk saat ini kalau kita lihat indikator ekonomi yang lain kayak penggunaan tabungan, kredit, tingginya angka PHK, lemahnya daya beli, atau kalau kalian lihat di sekeliling kalian bisa tanya orang yang usaha toko online atau orang yang usaha sektoril, misalnya jual makanan, jual baju, atau jual apapun, gue bisa jamin 9 dari per 10 orang yang lu tanya bakal bilang kalau omsetnya menurun, pendapatannya menurun, atau bisnisnya sepi. Artinya apa? Artinya inflasi yang rendah saat ini itu tidak dipengaruhi produktivitas yang gue sebutin tadi atau efisiensi yang gue sebutin tadi, melainkan lemahnya permintaan domestik, teman-teman. Konsumsi kita berkurang, daya beli kita juga turun. Dan jika terus dibiarkan, kita bisa memasuki fase krisis multidimensi yang kuat banget dan menjalani kondisi yang namanya stagnasi. Orang-orang banyak di PHK. Akhirnya apa? Akhirnya mereka nggak punya pendapatan. Tapi di satu sisi mereka punya kewajiban. Akhirnya tabungan mereka terkuras, ya kan? Nah, ketika mereka menggunakan uangnya, jelas dalam situasi ini apa yang dikorbankan? Ya, konsumsi. Ketika konsumsi dikorbankan, berarti volume ekonomi tidak berputar nih, tidak berjalan atau lesu gitu. Ketika volume ekonomi tidak berputar dan tidak berjalan, ya investasi mandek. Ketika investasi mandek, ya lapangan pekerjaan tidak terbuka dan menjadi sangat terbatas. Apalagi kalau kita lihat pemberitaan baru-baru ini, semakin tergambar tuh bagaimana masalah ekonomi yang sedang dihadapi negara ini. Pertama, masalah gas LPG, berarti kan ada penyesuaian soal tarif subsidi nih, ya kan? Yang mana sempat terjadi kelangkaan di situ, dan ya sudah ada korban jiwa juga, yang membuat banyak sekali masyarakat protes, menjerit, dan merasa kecewa kenapa harus ada dalam situasi seperti ini. Kedua, masalah penghematan atau efisiensi yang harus dirasakan oleh PNS-PNS di negara ini. Men, dari dulu sampai sekarang gue baru sekali ini menghadapi situasi atau melihat situasi di mana PNS tidak lagi menjadi jaminan gitu. Ternyata bisa diotak-atik juga. Seperti yang teman-teman ketahui sekarang itu support sistemnya mereka, pendapatannya mereka, tambah penghasilan buat mereka itu semuanya di-cut. Dan bukan cuma itu, beasiswa ke luar negeri juga di-cut. Lebih miris lagi, biaya listrik dan air ketika mereka bekerja juga ikut
dipotong gitu. Jadi sekarang PNS itu ketika di atas jam 4 mereka nggak boleh lagi ngidupin AC di ruangan mereka, hilang kan? Dan yang bikin gue heran lagi, ketika memang harus dilakukan efisiensi pada birokrasi, kenapa selalu umbi-umbinya nih, selalu PNS bawahnya ini yang pertama kali harus menderita, yang harus merasakan penghematan tersebut, yang gajinya harus dipotong, yang THR-nya harus dipotong, yang mana dia harus tetap bekerja dengan tuntutannya normal, dengan kebutuhannya normal, tapi di sisi yang lain ya dia harus kerja di situasi yang panas, gelap, dan lain sebagainya. Sementara bos-bosnya tidak, semuanya aman, dari mulai dinas luar negerinya aman, ADC-nya aman, for rider-nya aman, mobil dinas juga nggak ditarik, rumah dinas juga nggak ditarik ya. Kalian tahu Indonesia ini punya banyak sekali masalah kan, baik birokrasinya, masalah korupsinya, inkompetensinya, dan lain sebagainya, yang mana semua ini akhirnya melemahkan sendi-sendi perekonomian kita. Ketika ini tidak dibenarkan dengan benar gitu, kita bisa aja masuk dalam siklus stagnasi yang merepotkan, teman-teman. Upah rendah, konsumsi lemah, investasi terhambat, lapangan pekerjaan yang berkualitas tidak tercipta. Nah, kalian tahu nggak, sektor tenaga kerja kita itu didominasi oleh sektor informal. Dan ini jelas menunjukkan kualitas lapangan kerja yang rendah, upah yang tidak pasti, dan produktivitas yang terbatas. Sehingga menghasilkan apa yang disebut sebagai pengangguran terselubung. Dalam angka laporan ini manis sekali kan, serapan tenaga kerja. Tapi ya kualitas serapannya itu yang dipertanyakan gitu. Dan akhirnya ini memperburuk ketimpangan dan mengurangi basis pajak pemerintah. Lalu kebijakan subsidi yang tidak tepat sasaran atau korupsi di distribusi juga menyebabkan terjadinya kelangkaan, termasuk gas LPG kemarin, yang justru meningkatkan biaya hidup real masyarakat miskin. Jadi ya mereka terpaksa beli LPG non subsidi kan, yang mana itu costly. Kalau situasinya makin sulit, dalam ilmu ekonomi atau dalam pemahaman makro kita jelas memahami bahwa ini sesuatu yang sangat kontradiktif dengan inflasi rendah secara agregat. Karena kenapa demikian? Karena inflasi rendah seharusnya memberikan ruang Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga, teman-teman. Tetapi tekanan nilai tukar akibat suku bunga Amerika Serikat yang lagi tinggi-tingginya dan resiko capital outflow membatasi ruang gerak. Jadi bisa dibilang Bank Indonesia ini terjepit antara menjaga stabilitas makro atau mendorong pertumbuhan ekonomi. Kenapa pertumbuhan ekonomi harus didorong? Karena pertumbuhan ekonomi 5% itu ternyata tidak cukup untuk memberikan lapangan pekerjaan kepada 2,8 juta pekerja baru gitu. Sementara di sisi yang lain sektor manufaktur kita masih stagnan, kontribusinya cuma sekitar ya 19% dari PDB kita. Sementara ekonomi masih bergantung pada ekspor komoditas, katakan batu bara, sawit, yang sama-sama kita ketahui itu rentan sama fluktuasi harga global. Lalu subsidi energi kita lebih banyak dinikmati oleh industri besar dan rumah tangga kaya, sementara masyarakat miskin kesulitan mengakses LPG subsidi. Makanya ini berdampak sama makin melebarnya ketimpangan. Ini bisa kita lihat dari Gini rasio kita yang 0,38. Inflasi rendah yang menipu, ketimpangan subsidi, ketidakmampuan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, tanpa reformasi fiskal dan industrialisasi yang radikal, ekonomi beresiko stagnasi dalam jangka waktu yang panjang. Dan secara makro nih, semuanya terlihat baik-baik saja. Tapi secara mikro, subsidi LPG jadi masalah, upah real stagnan, dan lapangan pekerjaan yang terbatas itu memukul masyarakat. Tapi kenapa baru terasa 1 tahun atau 2 tahun belakangan ini? Nah, ini menarik nih. Karena semua kebusukan tadi, semua keburukannya tadi sedikit tertutupi oleh masyarakatnya sendiri, teman-teman. Karena kita punya budaya konsumsi yang tinggi kan. Jadi ekonomi kita itu ditopang sama transaksi domestik gitu, sama cek gitu. Masyarakatnya suka jajan, masyarakatnya suka belanja, masyarakatnya suka spending di antara masyarakatnya sendiri. Jadi berputar itu duit gitu. Tapi ketika ada benda nih yang menyerang daya belinya langsung, maka runtuhlah itu semua. Yang menyerang daya beli langsung itu contohnya apa? Ya PHK. Terus yang lebih dekat lagi dengan kita contohnya apa? Ya judi online. Dulu orang-orang jajan, sekarang kalau punya duit 50.000 atau 100.000 mereka depo. Nggak lagi mereka beli kopi gitu. Mereka cuma duduk pesan air putih, ya udah main judi online dan uangnya hilang. Jadi jangan heran kalau sekarang udah lebih dari 1.000 triliun uang di negara ini hilang di judi online. Hilangnya kemana? Ya ke Thailand, ke Myanmar, ke Vietnam, ke Laos, dan Kamboja. Makanya kalau kalian lihat datanya, kalian lihat data pertumbuhan ekonominya, kalian akan melihat begitu luar biasanya pertumbuhan ekonomi Kamboja dalam 3 tahun terakhir. Ya itu uang-uang kita itu. The story of Cambodia's rise is a remarkable one. From the ashes of genocide and civil war, this country has in 4 decades rebuilt and transformed. Ini yang gue bilang multidimensi ini, masalahnya semeraut sekali. Tentu semua hal yang gue gambarin ini udah ngasih tahu kita semua kalau pemerintah kita punya PR yang banyak nih, ya kan? Pertanyaannya adalah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Oke, kalian semua tahu Yono kan?
pengen bikin podcast paling pendek di dunia. Ya Allah. Bukan Yono Bakri, bukan kembarannya Dikta, bukan. Bukan yang pegang rekor podcast terpanjang di dunia atau terpendek di dunia, bukan itu. Yono itu istilah tren zaman sekarang, yaitu you only need one. Ya, alias kalau kamu cuma butuh satu. Apakah gue mendukung tren ini? Ya mendukung, ketimbang lu melakukan ego spending atau lu cuma spending untuk memenuhi hasrat lu gitu, untuk memenuhi pengakuan dari masyarakat atau pengakuan dari publik. Ya membeli barang yang tepat sasaran, jelas pilihannya lebih baik. Nah problemnya gini teman-teman, seperti yang gue jelaskan panjang kali lebar dari tadi ya, salah satu yang bikin ekonomi kita terburuk ini kan karena penurunan permintaan domestik ini, karena transaksi itu makin minim. Artinya apa? Artinya ketika lu harus belanja, maka belanjalah dengan bijak. Dan bagaimana belanja dengan bijak itu? Ya belanjakan uang lu dengan benar, spending wisely, dan belajar how to spend right. Ya kan? Jadi apa yang butuh, ya lu beli. Lalu bagaimana kita bisa belanja dengan bijak dan benar ini? Pertama, ya utamakan produsen lokal kita, pengusaha lokal kita, dan produk lokal kita. Bertahun-tahun gue selalu mengkampanyekan hal ini ke teman-teman ya. Ada banyak video-video sebelumnya yang pernah gue buat gitu, bahkan termasuk ke warung-warung kecil gitu. Utamakanlah orang-orang yang ada di sekeliling kita, masyarakat kita. Kenapa? Karena ya supaya ekonomi terus berputar kan teman-teman. Produk lokal kita juga udah bagus-bagus banget gitu, dan udah bisa bersaing banget dengan market global. Sekarang gimana caranya aja ngebawa itu ke global. Misalnya kayak gue sekarang nih, head to toe itu produk lokal semua, dari mulai kacamata, baju, celana sampai sepatu gitu. Baju, celana eksekutif, sepatu Fortuna. Fortuna itu dari Bandung, bagus banget. Silahkan kalian beli. Ini bukan endorse ya. Itu setidaknya sesuatu yang simple, sederhana, tapi meaningful dan impactful yang bisa lu lakukan. Kedua, lu harus mengelola finansial lu dengan baik. Bagaimana bisa mengelola finansial lu dengan baik? Apakah lu harus kuliah ekonomi? Apakah lu harus ngambil brevet pajak? Harus mengambil sertifikat financial planner? No. You don't need to do that gitu loh. Teknologi itu udah memudahkan semuanya udah ada di apps, ada soal jurnal keuangan, ada soal pencatatan pengeluaran dan pemasukan. Lu pakai itu semua, lu biasain behavior lu jadi lebih baik gitu loh. Lu catat semua yang lu keluarin, lu catat semua yang masukin, lu bikin estimasi berapa pendapatan lu, berapa pengeluaran lu di waktu kedepannya nanti, dan lu evaluasi apa aja yang udah dilakukan di masa lampau. Percayalah, hal sesederhana itu akan sangat membantu lu dalam mengelola keuangan dan finansial secara lebih baik. Termasuk yang gue bilang tadi, supporting app. Kalau gue pakai Bank Jago, ya itu sangat memudahkan sekali. Tapi gue nggak akan ngejelasin panjang lebar. Dah, jadi tap in lah Bank Jago dan beberapa aplikasi lain teman-teman. Nah, bang, kalau beli lokal atau kayak gitu kan nanti gengsinya kurang, pride-nya kurang gitu. Ntar gue dibilang nggak nyampe gitu kalau sepatu gue nggak Yeezy, nggak luxury brand dari luar. No man. Nah masalah di sini teman-teman, kalau lu masih perlu luxury brand untuk nunjukin ke orang lain siapa diri lu sebenarnya, maka lebih baik luxury brand itu nggak pernah ada, ya kan? Jadi lu itu bukan tentang apa yang lu pakai. Nah, contoh nyatanya ya Ayu Ting Ting lah. Mampir dong saya teh bantu UMKM teh bantu. Ini jajan mulu nih, kalau udah Ayu John udah jajan mulu nih. Ini mah bukan Ayu Ting Ting, ini merenan Ayu Tong Tong bukannya. Kurang apa dia jadi seleb nih, coba. Tapi dulu lihat konten-kontennya, yang dia jual adalah gimana dia dengan UMKM, gimana dia ngajak followernya yang puluhan juta itu untuk belanja di UMKM, gimana dampak yang bisa dia kasih. Dia bukan pejabat publik, dia artis biasa gitu. Kadang nyanyi, kadang main sketsa, lucu gitu. Orang Depok, tapi dampaknya kepada masyarakat udah sangat-sangat besar, dan masih banyak lagi yang bisa melakukan hal seperti itu. Apakah kita melihat Ayu Ting Ting dengan cara yang rendah? Atas apa yang dia lakukan, atas baju yang dari UMKM itu, atau atas makanan dari UMKM itu? Enggak, kita masih melihat dia sebagai Ayu Ting Ting. You got the point, right? Nah, di situ kuncinya teman-teman. Jadi menarik juga kalau kita undang Ayu Ting Ting ke Devil Advocate atau Malaka Project. Kayak bisa aja. Tapi gue coba bakal ngundang Ayu Ting Ting biar kita ngobrol lebih banyak. Oke, itu aja konten kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.